Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini, saya bersama dengan Bapak Haji Asrilmanan, Ketua KPP Kota Padang. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tulisan beliau yang berjudul Balio. Manisnya Balio. Manisnya Balio. Dan hari ini saya pengen bertanya ke Pak Haji, ini maksud tulisan Pak Haji Manisnya Balio ini seperti apa? Mungkin langsung saja Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya itu kan belajar dari pengalaman dan keteladanan, itu kan role model itu. Jadi role model itu adalah pendidikan yang efektif terhadap diri pribadi dan masyarakat kan. Kita kan usaha kita kan Rasulullah, ya, kepribadian yang katakanlah mulia, yang humanis, sangat humanis. Jadi kan demokrasi kita sekarang tidak melahirkan kepemimpinan yang katakanlah berkualitas untuk kepentingan masyarakat, pemikir-pemikir yang unggul untuk kepentingan masyarakat. Kenapa itu? Ada berapa katakanlah racun bangsa sekarang ini yang membuat kita bisa meneteskan air mata. Bangsa kita kan sedang sakit sekarang. Kenapa? Kita terlena dengan musuh bangsa ini. Yang pertama musuhnya ya sudah kita kenal itu. Dari zaman Nabi Rasulullah sudah ada juga yang sifatnya orang tidak percaya pada Tuhan ini. Ya. Katakanlah ateis atau komunis yang sekarang sudah menonjol, bahkan berani mengatakan risih mendengar suara azan dan zikir. Yang kedua itu musuh itu adalah liberal. Liberal inilah yang melahirkan liberal ini kebebasan tanpa batas. Ya. Inilah yang melahirkan sekuler dan pluralisasi. Inilah musuh bangsa kita sekarang ini yang masuk kepada seluruh unsur, termasuk unsur para intelektual, termasuk pada unsur ulama, ya, yang berusaha akidah umat dan rasa nasionalis kebangsaan inilah. Cuma kita tidak sadar. Sebetulnya kalau ada yang dipopulerkan, saya kemarin Zoom dengan ketua yayasan ya, pesantren Amka. Sebetulnya kalau kita mau maju, ya ada 3 faktor. Sebetulnya ketiga udah kita pelajari dari dulu itu. Tapi kata-katanya menarik gitu Pak Archandra Tahar itu sebagai ketua yayasan Amka, yaitu yang pertama itu bersih. Ya, bersih adalah salah satu luar dalam. Dan kedua tertib. Yang ketiga ya indah. Kalau satu negara, satu kota, kalau tiga-tiganya itu ada, itu udah maju itu. Ya, ada keindahan, ada ketertiban, ada kebersihan. Yang penting kebersihan ini dulu. Kalau bersih, orang yang memimpin kita bersih, seluruh bangsa ini akan bersih. Kalau tertib, orang yang memimpin kita tertib, seluruhnya kan tertib. Ya, kalau kota bangsa ini indah dari segala sektor. Soalnya ini kan Indonesia ini kan ya pandangan wisatanya tinggi dari mana. Itu kan unsur katakanlah yang sangat menyenangkan bagi bangsa kita. Lain lagi kalau dari segi asal bumi segala macam. Jadi kita harus kenal betul. Jadi berdasarkan apa yang saya bicarakan tadi, kita harus belajar dari pengalaman dan keteladanan. Kepemimpinan inilah yang beri keteladanan terhadap masyarakat. Inilah yang tidak ada sama sekali. Bahkan lari daripada akidah umat. Ya, suruh tutup masjid, tutup. Itu kan akidah yang rusak. Jadi itulah Wanipin. Kenapa saya bicara manisnya beliau? Orang itu hanya dunia aja, memburu dunia aja. Memburu dunia. Jadi DPR itu saya melihat sangat menyenangkan sekali.
Sehingganya orang yang sudah jadi itu tak mau keluar lagi. Bahkan dia berusaha tidak keluar, memasukkan anak istrinya segala macam di situ. Mana itu? Ada yang namanya partai kader. Kader apa itu? Kader orang anak-anak cucu seperti itu. Jadi saya di sini mengkritik ya supaya bangsa kita tidak sakit ya. Kembalilah kita kepada Dasar 45 dan menerapkan Pancasila secara benar. Itulah yang sehingga Pancasila itu, Undang-Undang Dasar 45 itu hanya bukan mainan bibir, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya para intelektual sampai ke unsur masyarakat paling bawah, sehingga bangsa kita, rasa nasionalis kita timbul kembali, rasa keakidahan beragama dengan bangsa timbul kembali. Barangkali itu mungkin yang sebab kalau kita tidak tahu sumber penyakit, kita tidak bisa mengobati. Kalau kita tahu sumber penyakitnya, insya Allah mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin yang datang bisa merubah ya sehingga melahirkan manusia, generasi-generasi tangguh, generasi-generasi yang sensitif kepada perusak-perusak bangsa dari dalam dan dari luar. Jadi itulah Wang Lipin sebagai dialog pagi kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ke depan bangsa kita aman, sentosa, dan melahirkan kader-kader bangsa yang terbaik. Sehingga anak cucu kita nanti betul-betul tidak dikangkangi oleh siapapun unsurnya dari luar dan bisa membuat kemajuan dalam sektor pendidikan dan hasilnya insya Allah bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.